Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sekarang kita akan membahas dalam bentuk lain ya. Kemarin-kemarin kan ada soal FR untuk soal SKD CPNS TIU 2024. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan soal dari 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada bentuk pecahan. Jadi, pada soal SKD CPNS dan kedinasan ujian tahun 2024, kita menelusuri soal-soal sebelum tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kita bisa pastikan bahwa tiap ujian pasti keluar bentuk pecahan seperti yang ada pada video kali ini. Kita akan masuk kepada part 1. Yang pertama adalah soal SKD 2019, ini berdasarkan FR ya. Jadi kita lihat modelnya misalnya ini 6,75 kali 4 per 8 kurang 3 per 4 dibagi 1,44 sama dengan maka A 1,1, B 2,56, C 1,68, D 2,67, E 2,85. Nah, dari sini kita kembali menulis soalnya. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, menjadi ini 6,75 jadi 6 ditambah 0,75 kali /2 dikurang 3 per 4 dibagi, ini syarat 1,44 itu sama saja kita buat menjadi 144 per 100. Nah, ini gunanya kita lihat apakah nanti ada yang bisa dimatikan atau dikecilkan sehingga dalam perhitungannya akan mudah. Nah, dari sini 6,75 ini sama 0,75 ini sama saja kalau angka 3 per 4. Jadi kita harus bisa menghafalnya 3 per 4 itu adalah 0,75 ya. Kemudian, jadi kita tulis 6 ditambah 3 per 4 kali /2 dikurang 3 per 4 kali. Karena ini adalah bagi, jadi kita balik menjadi 100 bagi 1/4. Nah, disinilah tadi gunanya kita jadikan sebagai pecahan juga. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi kita sudah lihat bentuknya tadi dari 144 per 100 menjadi 100 per 144. Jadi dari pembagian, kalau kita ubah menjadi kali maka salah satunya itu diubah atau dibalik ya. Jadi di sini kita balik 100 dengan menjadi pembilang, kemudian 144 penyebutnya tadi menjadi pembilang tadi menjadi penyebut. Nah, dari sini kita bisa hilangkan ya. Jadi 100 bagi 4 itu hasilnya adalah 25. Nah, kemudian 3 kali 25 itu sama dengan 75 ya. Jadi 75 per 144. Nah, di sini 6 tambah 3 per 4 jadi 6 3 per 4 kali /2 dikurang 75 per 144. Selanjutnya menjadi 27 per 4 ya. Jadi 6 kali 4 24 tambah 3 menjadi 27 per 4 kali setengah atas kali /2 dikurang 75 per 144. Dari sini 27 per 4 kali /2 kurang 174 per kita buat lagi menjadi 27 per 8 karena 1 kali 27 2 kali 4 adalah 8. Jadi kalau misalnya ada pecahan seperti ini, kita kali kalau perkalian pecahan itu maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi untuk yang sudah paham ya tidak perlu diuraikan lagi. Bagi yang belum paham tadi dari mana kenapa di sini 27 per 8 ya seperti itu tadi prosesnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi kita dapatkan 27 per 8 ini kurang 75 per 144. Kemudian kita bagi ya. Nanti di sini ya 27 per 8 kita bagi menjadi 3 per 8 ya. 3 kali 8 24 tambah 3 kan 27. Berarti 24 per 8 adalah 3, kemudian sisanya adalah 3 per 8. Tetap dikurang 75 per 144. Nah, jadi sini yang apa yang menjadi masalah di sini adalah 3 per 8 dan 75 per 144. Nah, kita bagi saja dengan cara seperti ini. Cara membaginya 83. Kalau kita kasih 0, di sini maka ini menjadi 30. Nah, 8 per 30 ini sudah bisa dibagi ya. Nah, kita cari perkalian tertinggi. Dikali ke 8 mendekati 30. Nah, kalau misalnya kita kali 4 ke 8 32 berarti lebih. Nah, sekarang kita jadikan 3 ke 8 24. Maka kita tulis adalah 3 ke 8 sama dengan 24. Kemudian kita kurang. Hasilnya adalah
6. Nah, setiap ada hasilnya 6 begini, kalau dia sudah bilangan desimal seperti ini, kalau kita tambahi lagi 0 di sini ya. Jadi 60. Nah, sehingga kita cari perkalian 8 yang bisa menghasilkan mendekati 60. 7 kali 8, 56 ya. 6 kali 8 kali 8, 64 atau lewat ya. 7 kali 8, 56. Berarti bisa kita masukkan 7. 56 kurang hasilnya adalah 4. Nah, seperti tadi kalau dia sudah kita kurang begini, kita tambah lagi 01 sebagai langkah pertama. Nah, sekarang 8 perkalian 8 yang masih 40 adalah 5 ya. Jadi 5 kali 8 adalah 40. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 0 kalau kita kurang. Artinya 3/8 ini sudah kita tahu bahwa hasilnya adalah dalam bilangan desimal 0,375. Kemudian 75 per 144 caranya sama. Jadi 75 di sini 144. Kita kasih 0, maka kita dapatkan 750. Nah, kira-kira kita bisa kali dengan 5. 5 kali 144 itu hasilnya adalah 720. Jadi paling mendekati ini ya. Jadi kalau lebih 6 lebih ya. 6 kali 4 saja 24 itu sudah 8 ya. Jadi sudah lebih. Makanya di sini 5 kali 144 540 542 jadi 5 kali 1 5 tambah 2 di sini menjadi 720 ya. Jadi 5 kali 4 20 timpan 2 5 kali 4 22 timpan 2 5 kali 1 5 tambah 2 7 720. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita kurang hasilnya menjadi 30. Nah, 30 ini belum tidak bisa dibagi langsung ya. Karena setiap hasil dari pengurangan ini seperti yang tadi selalu ditambah 01 di belakang. Nah, hasilnya adalah 300. Nah, kalau 300 ini bisa kita bagi dengan 144. Jadi kita dapatkan angka 2. Karena kalau 3 lebih ya. 2 berarti 8828. Kalau lebih, 3 lebihnya 24. Jadi 4 ya. Karena 4 tambah 4 tambah 4 menjadi lebih dari 10 atau lebih dari 100 ya. Makanya jadi 400. Sehingga yang paling cocok adalah 2 ya. 2 kali 144 288. Kita kurang lagi. Hasilnya adalah 12. 12 tidak bisa dibagi dengan 144. Nah, kita main 01. Nah, ternyata belum bisa. Sehingga kita harus menambah 01 di atas. Sehingga di sini juga ditambah dengan 01 1200. Nah, pada saat ini baru bisa kita jumlahkan. Nah, di sini kita cari pendekatan perkalian lagi, itu 8. 8 kali 144 adalah 1152. Hasilnya adalah sama dengan 48 ya. Jadi saya kira 4 angka di belakang koma itu sudah cukup karena di sini hanya 2 ya, 2. Bahkan 3 pun sebenarnya sudah cukup, tapi kita jadikan 4 tidak ada masalah. Nah, kemudian kita uraikan lagi ini menjadi 3 ditambah 0,375 dikurang 0,5208. Hasilnya adalah 2,8542. Nah, pada hukum pembulatan angka yang biasa dipelajari di SMA ya, mungkin di SMP juga sudah ada. Ini jika pembulatannya 4 dengan 4 angka yang dekat dengan yang ingin dibulatkan, kalau 4 ini misalnya 2 saja, anggaplah 2 yang mau dibulatkan 4 menjadi 5, tidak bisa karena dia di bawah angka 5, maka 2 hilang. Begitu pula 4 mau dibulatkan ke 5 juga tidak bisa karena dia di bawah 5, maka bisa dihilangkan. Sehingga nilainya mendekati dengan 2,85. Nah, dari 2,85 ini ternyata ada di bagian E. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya untuk soal SKD tahun 2021. Nah, di sini 3/4 kali 2 kurang 5,25 dibagi 3/2. Hasilnya adalah 0,350, B 1,65625, C 3450, D 5 dan E 5,280. Nah, kita lihat hasilnya dan cara menyelesaikannya. 3/4 berarti 3 tambah 1/4 kali 2. 5 tambah 0,25 dibagi 7/2. Kita pisahkan sementara sehingga ini dapatnya 3 tambah 0,25 kali 2. Jadikan hasilnya adalah angka desimal, maka kita satukan saja ini 3,25 kali 2 dikurang 5/4 karena ini kita belum belum bagi.
karena di sini adalah juga pecahan, maka kita nanti selesaikan pecahan baru kita mengkonversinya ke desimal. Selanjutnya kita dapatkan 3,25, setelah kita jumlahkan kali 2, di sini 21/4 kali 2/7 ya. Kali 2, karena di sini bagi berubah menjadi kali, jadi di sini 7/2 menjadi 2/7. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 21 bisa kita hapuskan dengan 7, 4 bisa hapuskan dengan 2. Jadi kita hapuskan ini. 21 7/4 ini kita hapus 7 dan 21-nya menjadi 3 ya. Kemudian 42-nya kita hapus juga, ini menjadi 2. Sehingga yang tertinggal adalah 3/2. Sehingga menjadi 6,5 kurang 3/2 ini jadi 1, ini jadi 1, 1/1 ya. Jadi gini 24 di sini 1 ya. Ini 7, 21 di sini juga 1, kita tidak tulis. Jadi 3/2 kali 1/1 hasilnya adalah 6,5 dikurang 1,5 sama dengan 5,000, harusnya 5 saja. Tapi 5,000 itu tidak ada masalah, tetap namanya 5. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D, adalah 5. Kemudian untuk soal SKD tahun 2023 ya. Nah ini mau 3. 7/2 dibagi 5 ditambah 3/4 kali 8 kurang 1/8. Hasilnya adalah A 8,125, B 8,375, C 7,125, D 7,375, dan E 7,500. Kita jawab. Nah, kita tulis kembali soalnya. Kemudian caranya tadi kita lakukannya 7/2 ini sama saja kalau saya tulis 15/2. Dan dibagi 5 ini kita ubah lagi, kalau dikali berarti dibalik menjadi 1/5. Ditambah 3/4 kali 8 kurang 1/8. Nah, selanjutnya kita lihat, ini kita bagi, hasilnya adalah 3, 15 bagi 3. Kemudian ini 4 dengan 8 hasilnya dibagi, di sini adalah 2 ya. Sehingga modelnya seperti ini, 3/2. Ditambah 3 kali 2 dikurang 1/8. Atau menjadi 6. Ditambah 3/2 ini kan 3 kali 2 6 ya. 6 tambah 3/2 dikurang 1/8. Atau bisa kita tulis 6 ditambah, karena ingin menjumlahkannya supaya menjadi satu pecahan saja, berarti di ini kita ikutkan ke 8 ya. Jadi kali 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Sehingga hasilnya adalah 6 tambah 11/8. Nah, dari 11/8 ini kita masih bisa ambil angka menjadi 1 ya. 1 sisanya 3/8. Nah, dari sini kita bisa cari lagi tambah 1 tambah 3/8. Dan tadi kan ada 3/8 juga ya. Jadi kita bagi ya, 3/8 kita bagi. 83 jadi 0, ya. Maaf, ini tidak tadi apa namanya, tertutup ya, tapi tidak ada masalah. 0, ya menjadi 30 di sini ya, sorry. 30. Nah, 3 kali 8 inilah yang hasilnya adalah 24. Ya, karena kalau 4 sampai 8 lebih 32 ya. 0,3 24 per, jadi 30 kurang 24 hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini dengan 8 terlalu ditambah 0 setelah kita bagi. Nah, cari lagi angka yang mendekati 60. Itu 7 ya. 7 kali 8, 6. 7 kali 8, 56. Kalau udah 8, 8 kali 8, 64 lewat ya. Jadi 7 kali 8 adalah 56. Suka dengan videonya? Like dong. Itu hasilnya sama dengan 4. 40 lagi ya. 4 tambah 0 lagi 1 menjadi 40. Kemudian nah ini 8 kali berapa 40, jelas 5 ya. 8 kali 5 hasilnya adalah 40, sehingga sudah habis dan menjadi sama dengan 0. Berarti di sini 6 ditambah 1 ditambah 0,375 menjadi 7,375 yang ada pada pilihan D. Jadi D 7,375. Jawaban benarnya adalah bahagian D. Itu untuk soal SKD tahun 2003. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal SKD yang baru-baru saja, yang beberapa hari yang lalu ya, masih ada sampai tanggal 14 November ujiannya ya. Nah, soal yang muncul pada hari-hari sebelum 14 November ya, yang kebanyakannya modelnya seperti ini. Salah satunya ya, 2/5 kali 2 ditambah 1/2 dibagi 2 kurang 1/4. Apakah A 0,800, B 0,75, C 0,600, D 0,080, E 0,075. Jadi kita jawab. Seperti tadi 2,5 kali 2, 2/5 kali 2 ditambah 1/2 dibagi 2 kurang 1/4. Nah, sebenarnya ini adalah soal yang mudah ya. Nah, kita lihat bagaimana mudahnya.
4/5. Nah, seperti ini tadi, 4/5, 2 kali 2 jelas 4/5 ya. 2/2 dibagi 2, ini kalau misalnya model seperti kalau diubah menjadi kali, maka dia terbalik. Jadi 1/2 dikali 1/2 dikurang 1/4. Artinya 4/5 ditambah 1/4 kurang 1/4 jelas 1/4 kurang 1/4 itu hasilnya adalah 0 ya. Sehingga tersisa adalah 4/5. Nah, kalau kita bagi 4/5 ya seperti tadi caranya 0,40 ya, tinggal 8 kali 5 40 ya. 40 juga sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0,8. Maka yang benar itu adalah bagian A ya. Jadi hasilnya 0,8 atau 0,800 sama saja. Jadi hasil jawaban yang benarnya adalah bahagian A, 0,800. Dari keempat soal tadi bisa kita lihat ciri-ciri dan modelnya ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pola yang adalah kali dikali kali, kali dengan kali ya, ditambah kurang, bisa tambah, bisa kurang. Dengan bagi dibagi, ya, bagi dengan dibagi, ya. Itu ada pada soal SKD 2019-2021. Nah, pola yang lain adalah seperti ini, kali, jadi modelnya apakah di sini pecahan ataukah dia bilang desimal ya. Jadi jelas kali dengan kali, kemudian ada plus minus, bisa tambah, bisa kurang. Ada bagi ya. Kemudian itu ada lagi dikurang dengan pecahan. Nah, dikurang dengan pecahan. Ini ada soal pada SKD 2023 dan 2024. Artinya semakin ke depan nanti mungkin 2025 kalau ada ujian CPNS lagi, itu akan mungkin di sini tambah bisa di sini tambah pecahan, kemudian di belakangnya ada lagi perkalian seperti ini ya. Perkalian ada kebagi atau perkalian ada kali ya seperti ini. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa 3/8 ada pada dua soal, maka yang kita juga perlu hafal ya 3/8 langsung saja 0,375. Kalau kita butuhkan dia sebagai pecahan ya 3/8. Kalau misalnya tertulis 0,75 dan yang dibutuhkan adalah pecahan untuk menyederhanakan, maka kita langsung ambil saja 3/8. Atau sebaliknya 3/8, kalau dibutuhkan adalah bilangan desimal, langsung saja kita ubah menjadi 0,375. Nah, seperti tadi 4/5 jo 0,8. Ya, itu saya tidak catat di sini karena kelupaan saya catat, jadi 4/5 juga itu termasuk jadi 0,8. Nah, kebetulan yang muncul ini yang pada soal-soal SKD yang ada 2019, 2021, 2023, 2024 ini yang 3/8 ini ada beberapa, ada dua atau dua ya, ada dua yang muncul dengan model 3/8. Kemudian muncul juga yang tadi 4/5 yang saya singgung tadi ya, 4/5 0,8. Hasilnya 0,8. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa ada dua pembagian pada SKD 2019. Kemudian ada satu pembagian pada SKD 2023 dengan 2024. Berarti kita harus curiga selalu ada pembagian yang satu. Jadi semakin lama pembagiannya semakin sedikit. Nah, bisa kita simpulkan seperti itu ya. Jadi 2025 nanti atau 2024 nanti ini ya tetap satu pembagian saja untuk soal sampai tanggal 14 November. Jadi itulah kesimpulan bisa kita ambil dalam 4 soal pecahan yang mirip-mirip ini. Jadi modelnya sudah ada dan modelnya ini ada kurang di sini. Jadi kita perlu memperbanyak latihan soal model seperti ini. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Dan kemudian kita juga perlu menghafal beberapa pembagian seperti 3/8, 4/5, 0,8, 0,375, seperti juga 2/3 itu 0,667. 2/3 ya, cuma di sini tidak ada. Nah, biasa di dalam ujian itu muncul juga itu 2/3, model 2/3. Nah, 2/3 itu sama dengan 0,667 ya. Jadi sekian dulu pada video kali ini. Namun seperti biasa kita harus melihat, bukan harus ya, alangkah baiknya kita melihat nasihat-nasihat yang mungkin berguna bagi kita semua. Orang hebat tidak dibentuk dari kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan, melainkan dibentuk melalui air mata dan tantangan. Nonem. Seperti sekarang kita harus belajar untuk untuk lulus di ujian CPNS tahun 2024 ini. Nah, semoga yang menonton video ini mendapatkan pengertian lebih mendalam tentang penjumlahan pecahan ataupun perkalian pembagian pecahan, dan semoga lulus ujian CPNS tahun 2024.
Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.